Salimi, pengasuh Pondok Pesantren Nur Jadid, dan saya hormati Kepala Pondok Pesantren Nur Jadid, yang saya hormati para asatidzah TK Bina Anak Rasa Nur Jadid, dan yang saya hormati tim sosialisasi dari Damkar Kabupaten Probolinggo, dan yang saya cinta sayangi anak-anakku semuanya. Jadi tugas kami bukan hanya pemadaman saja, tapi tugas kami juga melakukan kegiatan penyelamatan. Jadi ada dua dalam satu tempat, fire and rescue. Itulah tugas kami. Kami memiliki 2 unit mobil, ada di wilayah barat dan juga ada di wilayah timur. Di wilayah barat itu tempatnya berada di dekatnya Pasar Bawang Bringgung. Di situ kantor kami. Mobilnya unit berisi sekitar 6.000 liter. Ya, 6.000 liter kan? Yang di wilayah barat itu berisi 6.000 liter air yang dibawa. Sedangkan yang di wilayah timur berada di utara alun-alun Kerasan itu berisi 3.000 liter air ini mobilnya. Ada 2 unit mobil rescue dan alhamdulillah itu meliputi 24 kecamatan yang insya Allah tidak akan cukup kalau ada pemadaman yang beruntun. Sedangkan respon time kita ditentukan 15 menit harus sampai di lokasi. Mau lari seperti apa mobilnya kalau yang kebakaran di daerah Krucil? Tentunya tidak bisa. Jadi dengan jalan seperti ini kami melakukan sosialisasi ke setiap tingkat sekolah, itu mungkin lebih dipentingkan. Sebab apa? Pencegahan dini apabila terjadi kebakaran itu kalau kita ketahui di awal, insya Allah tidak akan terjadi kebakaran. Tahun kemarin itu kami sudah melaksanakan di tingkat desa 24 kecamatan, alhamdulillah sudah terlaksana semua. Dan tahun ini memang kita berjalan di dunia pendidikan, menyentuh di SMP. Nanti akan berlanjut juga di tingkat SMA. Jadi seperti itu tugas dan kegiatan kami keseharian. Piket kami, petugas piketnya ada 3 shift 24 jam. Kemudian ada petugas call center juga apabila ada kejadian kebakaran ataupun kejadian evakuasi bisa menghubungi nomor center kami di 112 gratis tanpa dikena pulsa. Jadi disampaikan saja ada kejadian apa, insya Allah nanti kami akan menuju ke tempat kejadian tersebut. Jadi seperti itu. Baik adik-adik, masih semangat ya? Kita nyanyi dulu dong. Om punya nyanyian. Ayo bareng-bareng ngikutin Om ya. Ayo bareng-bareng ya. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Pemadam kebakaran mau lewat. Jangan di tengah jalan, nanti bisa ditabrak. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Ayo bareng. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Pemadam kebakaran mau lewat. Jangan di tengah jalan, nanti bisa ditabrak. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Sekali lagi. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Pemadam kebakaran mau lewat. Jangan di tengah jalan, nanti bisa ditabrak. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Oke, semangat sekali. Tepuk tangan dulu dong yang meriah. Baik, yang berikutnya kami akan menjelaskan beberapa peralatan yang biasanya kami pakai ketika melakukan proses pemadaman. Nah, salah satunya adalah ini. Ini apa namanya yuk? Ada yang tahu nggak? Topi, ada yang bilang topi, ada yang bilang helm. Ya, namanya helm. Ya, cuman helmnya nggak sama seperti yang di rumah. Ya, nggak sama kan? Kalau helmnya damkar itu di bagian leher itu ada penutupnya seperti ini.
Apa tujuannya? Ini biar terhindar dari panas apabila melakukan pemadaman. Gitu ya. Ini melindungi kepala, dikhawatirkan takut ada benda yang jatuh dari atas seperti itu. Ini namanya helm safety ya, buat fire. Yang berikutnya adalah yang berikutnya adalah ini. Silakan dipakai Mas, dicoba. Nah, ini namanya apa yuk? Baju, oke. Ini namanya jaket, iya jaket benar, jaket. Nah, ini warnanya apa warnanya? Oranye. Kenapa kok apa namanya jaket pemadam berwarna oranye? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, satu identik dengan api. Yang kedua yang terpenting adalah warna oranye itu tidak bisa dibias oleh apapun. Jadi bisa kelihatan walaupun dalam keadaan gelap. Masih terang di mata. Seperti itu ya. Nah, jadi makanya seperti ini. Ini namanya baju safety ya, jaket safety. Ini fungsinya melindungi tubuh dari panas ketika melakukan pemadaman. Bukan anti api, bukan, tapi anti panas, tahan panas ya. Yang berikutnya, nah ini celananya, ya seperti itu. Terima kasih dokter. Celananya seperti ini, ya. Jadi satu paket sama helm tadi. Kemudian ada yang di bagian bawah itu dipakai namanya sepatu pelindung juga. Nih sepatunya seperti ini. Di bagian depan sepatu ini ada besinya. Ya. Kemudian di bagian bawah sini ini juga ada pelindung juga. Dikhawatirkan ketika melakukan pemadaman ada paku, ya ada bara api, ini bisa dilewatin pakai sepatu ini. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya alat gunakan kami ketika pemadaman adalah ini. Bentuknya seperti apa yuk? Seperti tembakan ya. Ini namanya nozzle. Ini kita menyebutnya nozzle gun. Ini alat pemancar. Ini nanti disambungkan dengan selang yang dimasukkan di dalam sini. Nah, disambungkan ke sini. Ya. Kemudian di bagian depan ini bisa disesuaikan, bisa melalui pancaran yang lurus dan juga pancaran yang berbentuk seperti payung. Ini nanti bagus kalau dicoba, ini bisa membentuk seperti payung yang bisa memayungi petugas ketika melakukan pemadaman. Kalau pakai dua jalur, yang satunya pemadaman, yang satunya melindungi petugas. Jadi bentuknya seperti payung itu. Payungnya payung air. Nanti bisa dicoba. Yang berikutnya ini namanya Y connection. Jadi berbentuk Y. Ini untuk memecah dari sini. Ini dipecah menjadi dua jalur. Ya. Yang berikutnya adalah ini apa yuk? Apa namanya yuk? Ayo coba kita lihat. Untuk oksigen, iya benar. Ini untuk apa? Alat bantu bernapas ya. Ini namanya masker full face yang menggunakan filter. Jadi filter, ada filternya di dalam sini. Jadi udara yang dihirup, oksigen yang dihirup selalu fresh, gitu ya, selalu segar. Karena tidak menutup kemungkinan apabila terjadi kebakaran itu yang dikhawatirkan pertama kali adalah asapnya. Sebenarnya orang yang meninggal di tempat lokasi kebakaran itu biasanya pertama kali dia akan menghirup asap kemudian pingsan, seperti itu. Oke, ini. Yang berikutnya adalah ini juga sama yang tadi. Kalau tadi namanya nozzle gun, kalau ini namanya stick nozzle. Ini berfungsi sebagai pendobrak.
Jadi ini kalau dipancarkan ini akan lurus seperti tembakan ini. Ini fungsinya untuk mendobrak, jadi menggunakan ini. Yang berikutnya adalah, nah ini yang digendong sama Om Irfan ini. Om Irfan ini. Nah ini yang digendong ini apa namanya yuk kira-kira? Ayo. Apa namanya? Ada yang tahu nggak? Kayak orang mau menyelam ya? Ya seperti itu ya, pakai ini. Ini sama, di dalamnya berisi oksigen, jadi berisi udara segar yang untuk membantu pernafasan. Ini namanya SCBA, Self Contained Breathing Apparatus namanya ya, ini SCBA. Ini berisi udara segar untuk alat bantu nafas. Ketika kami melakukan pemadaman itu menggunakan seperti ini. Kalau prosesnya evakuasi juga. Ini kalau misalkan sudah mau habis, ini ada alarm yang akan berbunyi. Tit, 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 tit. Itu harus segera keluar. Kalau tidak segera keluar, petugasnya akan mati konyol di dalam. Tuh. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi yang sebelah sini, ini dimasukkan ke sini. Kayak astronot kalau begini ya. Oke, sudah. Terima kasih. Kita lanjutkan sekarang ke alat evakuasi. Ini yang sering banyak terjadi laporan di masyarakat. Selain pemadaman, itu biasanya sering ada laporan tawon liar yang mengganggu di sekitar tempat pemukiman atau ini namanya apa yuk? Ini alat evakuasi. Ada yang tahu nggak? Hah? Nggak tahu. Ini namanya tongkat ular. Kalau ngambil ular, ini kami menggunakan seperti ini. Jadi caranya diambil seperti ini, dijepit. Nah, begini ya. Gitu. Ya, ini kan batu, karena ularnya nggak ada. Benar, kayak di Upin Ipin, betul. Ini namanya stik ular. Yang berikutnya adalah baju ini yang berikutnya. Nah, ini yang berikutnya, model bajunya seperti ini. Nah, ini namanya baju tawon. Kalau kami melakukan evakuasi tawon, itu biasanya menggunakan baju pelindung ini. Betul, biar nggak disengat. Nih, jadi pakainya seperti ini. Ini ya. Ngambil madu bisa. Sudah? Opo mana? Wes. Oh iya. Nah, ini nih yang penting nih lagi. Kira-kira di sekolah adik-adik ada kayak gini nggak? Oh, masih mau beli. Ini namanya APAR, alat pemadam api ringan. Dan di sekolah wajib harus ada seperti ini. Itu ya. Sebab apa? Ketika terjadi kebakaran itu pasti pakai ini dulu. Ini efektif sekali untuk melakukan pencegahan. Ini ada 4 isinya, ada yang berisi air, ada yang berisi serbuk, ada yang berisi gas CO2, dan ada yang berisi busa. Cuman yang kebanyakan pada umumnya itu yang bisa digunakan untuk jenis kebakaran apapun, biasanya yang jenis serbuk seperti ini. Jadi ibu kepala sekolah harus ada seperti ini bu ya. Sudah? Yes. Oke, yang berikutnya pengenalan alat-alat sudah. Mumpung ini lagi pada kumpul, jadi sekalian kami akan memberikan memberikan sosialisasi terkait tabung gas LPG kalau bocor. Seperti apa? Karena kebanyakan di masyarakat anak-anak agak mau munduran ya. Sebab selama ini kita yang dikhawatirkan adalah ceritanya ini nggak habis-habis, pasti takut meledak, meledak dan meledak. Kira-kira percaya nggak kalau seperti ini meledak? Hah?
Percaya nggak? Enggak. Berani bakar. Ya belum, dibocorkan dulu. Edukasi di sana. Tapi masih mau lari masih. Berarti kan masih belum yakin kalau. Berarti kan masih ada di sini masih takut meledak gitu kan. Sebenarnya seperti ini tidak meledak, Bu. Jadi aman sebenarnya. Jadi proses meledak itu sebenarnya kalau ini sudah bocor memenuhi ruangan. Gitu. Kemudian kita masuk di dalamnya tanpa menghiraukan adanya tanda-tanda kebocoran. Kemudian menyalakan korek. Kemudian menyalakan saklar lampu. Kemudian bermain handphone. Itu yang bahaya. Pasti terjadi ledakan. Tapi kalau selama masih seperti ini tidak apa-apa, Bu. Nggak mungkin meledak. Cara penanganannya cukup mudah, hanya cukup begini. Ya, gitu ya. Silakan dicoba. Harus berani nyoba, monggo. Ayo. Kalau menggunakan rokok kira-kira menyala nggak? Hah? Kira-kira nyala nggak? Makanya kita coba ya, biar pemikiran selama ini yang khawatir dan takut itu saya harap itu hilang sudah. Misalnya ibu-ibu di rumah kalau gasnya habis suruh ganti ke bapaknya rokokan lagi marah-marah. Takut gitu padahal Pak. Baik. Baik, kita akan coba, akan kita buktikan di sini ya. Rokok ini nyala ini. Ya, oke. Pakai mic, Pak. Oke. Ya. Ini dicoba ya. Kalau bertemu dengan rokok yang menyala, ternyata tidak keluar api enggak. Gitu ya. Ya. Rokoknya mati. Justru rokoknya mati. Sebab apa? Karakteristik gas di dalam ini sebenarnya dingin. Gas itu tidak berwarna, tidak berbau, dan dingin. Kenapa kok berbau? Nah, pasti ditanya. Berbau itu karena memang dikasih zat bau. Untuk apa? Untuk sebagai indikator kalau ini terjadi bocor. Itu aja. Jadi kalau bocor itu ketemu, oh ini bocor. Adik-adik, ada yang mau mandi nggak? Hah? Siapa yang mau angkat tangan? Yang mau angkat tangan? Nggak kurang tinggi. Yang mau angkat tangan? Nyanyi dulu, mau nggak? Mau? Nyanyi ya? Oke, nyanyi 1, 2, 3. Minggir dong. Minggir dong. Pemadam kebakaran mau lewat. Jangan di tengah jalan, nanti bisa ditabrak. Minggir dong, minggir dong. 1, 2. Ingin jadi pemadam kebakaran. Jaga semua aman dan sehat. La 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 la. Bantu semua, ku tak takut. Ku ingin jadi pemadam kebakaran. Ku ingin jadi pemadam kebakaran. Ku ingin jadi pemadam kebakaran. Jaga semua aman dan sehat. La 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 la. Bantu semua, ku tak takut. Ku ingin jadi pemadam kebakaran. Pemadam, ku ingin jadi pemadam kebakaran. Aha!
Sini Bingo. Tertawa-tawa bersama-sama. Yuk main permainan. Tertawa-tawa bersama-sama. Yuk kita senang-senang. Oh.